khusus. Yang malaikatnya itu dikasih, kalau saya punya handphone, malaikatnya mirip entah teknologinya apa, teknologi langit ya, dibawa malaikat, isinya itu daftar nama seluruh makhluk dari zaman Nabi Adam dan sampai hari kiamat, sudah ada di tangan malaikat. Wih, database yang luar biasa ini. Ya, Peduli Lindungi kalah. Ini database malaikat loh. Nama dan track GPS-nya itu nggak pakai sinyal lemot, nggak ada. Nggak bisa diotak-atik ini, daftar malaikat. Jadi, begitu ada yang bergerak bersolawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Ini baru mengucap Allahumma sholli, kan mulutnya yang telat. Kalau hatinya kan sudah ya. Kan mulut itu kan kalah sama hati. Hatinya udah sholawat, mulutnya telat. Mulutnya baru Allahumma. Itu di catatannya malaikat langsung kunting. Fulan bin Fulan. Fulan bin Fulan. Fulan anaknya Fulan bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Lokasinya di sini, jam sekian, datanya lengkap. Malaikatnya ngomong ke kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, Fulan bin Fulan ada di Jogja. Dia lagi bersolawat padamu sebanyak sekian. Itu laporannya lengkap. Terus kanjeng Nabi jawab, untuknya juga solawat dan salamku. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau kita satu hari solawat 1000 kali, berarti satu hari kita dilaporkan pada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah kalau satu hari dilaporkan kanjeng Nabi 1000 kali, istiqomah kita 1 tahun solawat terus. Gak usah bingung hajat dunia. Belum sempat mikir keturutan. Kenapa? Kanjeng Nabi siap ngasih syafaat. Siap ngasih syafaat. Makanya para kiai kalau dilihat, jenengan nanti mireng solawat nariyah. Solawat nariyah. Solawat munjiah. Dulu para kiai itu kalau ada santri punya hajat, nggak repot-repot. Nariyah 4444 kali baca. Tapi santri dulu loh ya, santri dulu. Sendiko dawuh kiai. Santri sekarang nawar. Kiai, niki kontan nopo kredit? Masya Allah. Maksud saya ini sekali duduk selesai atau bisa diangsur? Atau bisa diangsur? Kiainya ya rodok, Habibnya sama kiainya ngeluh. Santri zaman saiki dikai sing gampang loh, solawat gampang timbang ruwet ya, duduk loh ya, gak keliling kemana-mana loh, bukan disuruh miber ngalor ngidul ngitan ngulon, kamu duduk solawat nariyah baca, ijek nawar kontan nopo kredit, sakit diangsur boten, Masya Allah. Solawat ditawar, sinten niku? Orangnya hadir enggak? Ngaku oh. Masih ditawar. Bisa diangsur enggak? Lah untungnya kan ya para habaib dan para kiai itu mengikuti perkembangan zaman. Karena zamannya zaman angsuran. Solawatnya pun boleh diangsur, ya wes angsuran ya. Tapi ada tanda bintang kecil di bawah, kadang nggak disebutkan hajatmu ya diangsur. Pengen beli mobil, solawat nariyah, dibaca nariyah, bacanya diangsur. Allah kasih juga diangsur untuk banese. Karena ya lumayan. Dapat kuncinya dulu, lumayan. Kok nggak dapat? Oh, salah awakmu. Kunci sudah dikirim orang anggap. Lah kok kunci dulu yang dikirim? Lah kan kamu angsur. Ya datangnya juga hajatnya berangsur. Tapi beda orang dulu, suruh sholawat nariyah 4444 kali, itu duduk di rumah tidak akan pergi sebelum selesai. Dan setelah itu ya wujud, qabul, selesai. Nah kita coba disuruh sholawat nariyah 4444 kali, jawabannya apa? Yai, ada nggak sholawat yang lain yang lebih mudah? Ditawar. Model santri zaman sekarang, kiai, habib ditawar, amal soleh ditawar. Ya udah munjiah. Berapa kali kiai munjiah? 1000 kali. Wah, roto enteng. Bunyi ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwal wa afat wa taqbilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyat wa nabi indaka al darajat wa tuballighuna biha ghayat min jamil khairat fil hayati wa badar ramat. Yai, kok tuh yai? Versi yang pendek lagi ada ndak ya? Masya Allah. Ditawar lagi. Hadir enggak orangnya ini? Sudah dikasih sholawat nariyah 4444 kali, nawar lagi. Yang lainnya yang jumlahnya lebih pendek ada apa? Munjiah. Bunyinya gini, kedawan ya. Yang lebih pendek ada. Nah, ini orang-orang model begini pantas hidupnya susah. Kenapa? Keset.
Pantas hidupnya susah kita ini. Kenapa? Males. Kenapa yang lain kok hidupnya enak? Karena nggak males. Ini udah dikasih yang gampang, malesnya luar biasa. Siapa? Kita. Makanya kita rubah. Yuk, kalau diajari para kiai, munjiah, lakoni. Nariyah, lakoni. Seperti orang dulu tuh. Orang dulu tuh tirakatnya luar biasa. Saya masih menangi Mbah Umar Syahid, Mbah Umar Tumbu Pacitan. Pernah dengar kan? Mbah Umar Syahid rahimahullah, Mbah Umar Tumbu panggilannya itu ya. Mbah Umar Tumbu disebut Mbah Umar Tumbu karena beliau itu berhasil membangun sekian ya, masjid di setiap desa yang didatangi dengan jualan tumbu. Jualan tumbu, buat sendiri tumbu, dijual. Karena beliau jualan tumbu, bangun masjid, lama-lama ada yang bantu. Setiap desa rampung satu masjid, beliau pindah jalan ke desa yang lain. Selama 40 tahun jalan kaki keliling Indonesia, tidak pernah pakai sandal. Sampai akhir hidupnya, nggak pakai sandal. Tapi mujahadahnya itu jalan kaki keliling Indonesia, 40 tahun. Itu pindahnya kampung, kalau udah terbangun satu masjid, baru pindah ke kampung yang lain. Itu Mbah Umar Syahid. Saya waktu beliau wafat umur 107 tahun. Waktu umurnya 103 tahun, 104 tahun, 105 tahun, saya nanya sama beliau, Mbah, wirid jenengan nopo? Di antara wiridnya itu apa? Saya penasaran. Karena umur segitu, saya pernah ceramah di Pacitan jam 1 malam dulu ya. Dulu jam 1 malam, beliau itu duduk di samping saya lihat tidur. Berapa bulan kemudian saya ke Pacitan, sowan ke rumah beliau. Apa kalimatnya beliau? Ceramahmu pas neng alon-alon kaya apik. Ceramahmu pas neng alon-alon kaya apik. Disebutkan, diceritakan ceramah saya 3 bulan yang lalu, padahal beliau tidur di samping saya. Sementara saya yang ceramah udah lupa ceramah saya. Ingetannya luar biasa. Sehat badannya, gak pernah pakai sandal. Diundang zaman dulu sama presiden untuk ke istana di masa hidup beliau kan masih zaman presiden yang terdahulu, bukan di masanya Pak Jokowi. Pak Jokowi kan sekarang ya, Mbah Umar sudah sedo saat itu. Nah ini waktu presiden yang terdahulu, mulai zamannya Pak Harto dan seterusnya, beliau sebagai ulama kadang diundang ke istana negara untuk suruh dungo. Nah itu naik pesawat. Itu satu-satunya orang yang naik pesawat gak pakai sandal ya Mbah Umar. Masuk bandara gak pakai sandal, pakai tungketnya itu ya Mbah Umar Syahid rahimahullah. Saya nanya, Mbah, wirid jenengan nopo? Wakeh. Salah satunya apa itu? Majmu', tahu Majmu', kitab Majmu' yang kecil itu, Majmu' Syarif, tahu kan? Nah, itu seluruh isinya Majmu' Syarif itu dibaca dan amalan yang ada di situ diamalkan semua tiap hari. Termasuk di Majmu' Syarif itu ada baca Yasin 41 kali kalau hajat mau kabul. Mbah Umar itu kalau habis Isya duduk sebentar baca Yasin 41 kali. Kalau belum selesai tidak pindah. Itu tiap hari. Jalla konono. Ya jadinya Mbah Umar Syahid. Ya. Gak golek rezeki di oyak-oyak rezeki karena dunia gak ada di hatinya. Punya duit sama kertas tuh podo wae. Kalau kita kan kertas merah sama biru udah beda arti. Betul ya? Dikasih suami merah 5 sama hijau 10, pilih mana? Merah 5. Kalau suaminya ngasih uang 2000-an gitu ya, 10. Tiap ngasih uang 2000-an 10. Istrinya bilang apa? Terima kasih atau rodok maidu? Oh maidu, gak pakai rodok lagi ya? Maidu. Tapi kalau merah 200 lembar, kira-kira gimana? I love you sayang. Senengnya luar biasa. Wajar kita masih bedakan warna. Kalau Mbah Umar nggak pernah bedakan duit baik kertas sama dengan sama. Delok duit, delok kertas. Delok kertas, yuk kertas. Nggak ada di hatinya dunia. Datang seorang ibu-ibu ke rumah beliau nangis. Mbah, tolong didoakan. Kenapa? Sapi saya ini berangkat, sapinya nyampe, duitnya nggak sampai. Ditipu sama orang saya, sapinya sampai dikirim, tapi duitnya nggak dibayar sampai sekarang. Hampir 100 juta Mbah itu totalnya Mbah. Tolong doakan Mbah, saya tertipu orang ini. Jawabannya Mbah Umar, alhamdulillah, syukur dumateng Gusti Allah. Lah yang curhat ya kaget. Lah ditipu kehilangan puluhan yuto kok suruh syukur. Kok syukur pripun Mbah? Nangisnya mandek seketika. Kaget soalnya. Gak jadi nangis. Maka saat itulah Mbah Umar bilang, ya syukuro,
Alhamdulillah, kamu itu dijadikan orang yang tertipu, bukan dijadikan seperti dia yang penipu. Berarti awakmu wong apik, dhek sing elek, kowe sing apik. Syukur, alhamdulillah dadi wong apik. Masya Allah. Nasihat model begini ini masih ada enggak sekarang ini? Longko, betul kan ya? Yang ada melu itu, wah gendeng kae, dang kae, sopo kae. Ya kita ini ikut maido yang nipu ya, ikut mencaci maki yang nipu, nggak menyolusikan hati. Tapi kalau para kiai, masya Allah, hatinya disolusikan. Syukur dulu nih, kamu lagi ditunjukkan sama Allah. Kalau kamu orang baik, dengan melihat dia itu orang yang jelek, orang yang menipu, yang nggak iman sama Allah dengan baik, imannya lagi anjlok. Maka bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa ta'ala.